Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Bu Siska. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar jenis-jenis perangkat pada komputer atau laptop. Jadi di sini komputer dan laptop memiliki isi yang sama, namun kegunaannya secara umum itu berbeda. Kalau komputer tentu saja dia memakai kabel dan tidak bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Tetapi memakai laptop kamu bisa menggunakan di mana saja asal baterainya masih penuh. Begitu ya secara umum. Jadi komputer berasal dari kata to compute yang artinya berhitung. Pada sebuah komputer seluruh informasi diolah ke dalam bilangan biner. Bilangan biner itu yang ada di komputer. Jadi hanya perangkat komputer yang tahu. Yang disebut juga dengan bit-bit. Nah, bit-bit ini adalah sinyal-sinyal. Jadi kalau kamu pernah melihat gambar seperti gambarnya corongnya lumba-lumba, ketika lumba-lumba menyemprotkan sinar ultranya, maka itu rata-rata seperti itu, namanya bit-bit. Kemudian ini adalah komputer atau bisa juga laptop karena hampir sama isinya. Terdiri dari dua perangkat. Apa saja? Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak. Perangkat keras bahasa Inggrisnya hardware dan perangkat lunak yaitu software. Kita akan belajar perangkat keras terlebih dahulu, atau hardware adalah sekumpulan sirkuit elektronik, atau maksudnya adalah sekumpulan bilangan-bilangan atau perangkat yang terpadu. Sirkuit elektronik disebut memiliki suatu logika berdasarkan aljabar bulan. Jadi intinya perangkat keras ini adalah alat yang bisa dipegang secara nyata, atau istilahnya 3 dimensi. Contoh ya, kalau 3 dimensi kan lemari, buku, dan lain-lain. Nah, pada aplikasi atau perangkat komputer ini, perangkat keras itu yang bisa dipegang. Bagian-bagian perangkat keras, contohnya satu prosesor ya. Ini prosesor. Ini bisa dipegang, iya, tapi letaknya di dalam komputer. Jadi jika komputermu atau laptopmu rusak, nah, para pekerja atau servis itu akan membuka prosesor ini dan mereka memegangnya dan memperbaikinya. Kemudian yang kedua, memori atau unit penyimpanan. Contoh gambarnya seperti ini. Di dalam komputer juga ada memori. Nah, ini yang menyimpan foto-foto kamu, yang menyimpan video-video kamu di dalam komputer. Apapun yang kamu masukkan atau kamu kerjakan itu ada di sini. Seperti ini ya contoh lainnya. Kemudian yang ketiga, input atau unit masukan. Nah, seperti ini. Ini adalah input. Jadi ada mouse. Kalau belum tahu mouse itu apa bentuknya, ini mouse itu bukan tikus ya, tetapi alat untuk memberikan arah atau aksesornya. Joystick, stick ya, yang biasanya kamu buat main game, ya itu juga. Kemudian laptop, ada mic juga jika kamu ingin rekaman. Kemudian keyboard, ini untuk mengetik ya, dan lain sebagainya. Itu input. Input itu sesuatu yang bisa dimasukkan ke komputer. Nah, ini kan ada kabelnya atau tanpa kabel pun bisa, begitu. Kemudian yang lain output.
Output itu yang di luar seperti ini. Ada monitor. Monitor itu apa Bu Siska? Monitor itu yang biasa kamu lihat atau layar. Bahasa Indonesianya layar itu monitor. Kemudian printer. Masa tidak tahu printer? Di mana-mana di fotokopian pasti ada printer. Speaker. Nah, ini pasti ada ya. Tapi ada yang speaker kecil, ada yang besar. Headset. Ini pasti ada di HP biasanya. Perangkat HP kan juga ada, termasuk perangkat komputer. Kemudian proyektor ini yang biasanya dibuat presentasi, misalkan ada rapat, kayak kamu nonton film bioskop. Lah, itu proyektor. Kemudian plotter. Plotter ini untuk mengeprint gambar khusus ya. Beda dengan printer. Printer itu bisa digunakan untuk apa saja. Kemudian unit komunikasi data. Lalu selanjutnya contoh-contoh hardware secara umum yaitu seperti berikut: layar monitor, modem, mouse, keyboard, hard disk, RAM, speaker. Nah, Bu Siska ulangi lagi hampir sama ya, ini namanya hardware yang bisa dipegang. Sudah paham ya? Jadi hardware itu yang bisa dipegang. Ada printer, ada mouse, ada memori, ini semua bisa dipegang ini atau 3 dimensi. Selanjutnya perangkat lunak itu sekumpulan program yang berfungsi untuk mengoperasikan. Jadi perangkat lunak itu programnya yang hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Nah, software atau perangkat lunak ini hanya ada di dalam komputer, nggak bisa dipegang karena dia itu hanya gambar saja. Contohnya apa? Yang pertama Microsoft Office ini ya. Kalau kamu buka komputer ada gambarnya seperti ini, mereka ini namanya software. Hanya bisa dilihat, apakah bisa kamu pegang? Ya nggak bisa dikeluarkan kan? Ya, yang kamu pegang itu layarnya, bukan aplikasinya. Jadi ini aplikasi, nggak bisa dipegang, hanya bisa digunakan di dalam komputer. Kemudian yang kedua buku catatan di dalam komputer. Di sini misalkan kamu mau ulangan ya, kemudian ulangannya di komputer lah, ini dicatat di sini tanggal 2 ulangan harian misalnya seperti itu. Kemudian 3 Bluetooth pasti tahu ya, masa nggak tahu Bluetooth ya, di HP juga ada termasuk di komputer. Kemudian yang 4 kalkulator komputer seperti ini. Bu Siska, komputer ada kalkulator? Ada. Caranya di mana? Kamu cari aja di sini. Kalau misalkan tidak ada ya cari di sini, tulis di sini kalkulator, kemudian enter. Nanti keluar seperti ini. Tidak usah bingung-bingung ketika kamu mengerjakan tugas di komputer, hitung-hitungan, tinggal buka kalkulator saja. Kemudian perangkat lainnya yaitu perangkat lunak yang lainnya. Itu termasuk Photoshop, Corel Draw, Paint dan lain-lain. Ada Facebook juga ya, ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada YouTube di komputer. Nah, ini contoh Adobe Photoshop. Ini gunanya untuk membuat desain bangunan, rumah, mengedit foto jadi cantik atau jadi ganteng, itu di sini. Yang kedua juga bisa di sini. Contoh ya, misalkan kamu habis memfoto seseorang dan dia ingin agar wajahnya ini terlihat bersih, lah itu bisa di sini. Selain di Photoshop tadi ya, juga bisa di Corel Draw, tapi juga bisa juga ada di Paint. Kalau ini menggambar, misalkan menggambar Doraemon, menggambar rumah, itu di sini. Ini lebih mudah, paling mudah dibanding yang sebelum-sebelumnya yaitu Corel, Photoshop. Ini lebih sulit daripada ini. Ini sangat mudah sekali. Kalau Microsoft Paint ini mudah. Kemudian tugasnya, sebutkan 5 contoh perangkat keras, sebutkan 5 contoh perangkat lunak, dan jelaskan menurut pendapatmu kelebihan menggunakan laptop dibanding komputer ya. Ini ditulis boleh di buku tulis biasa kamu atau di lembaran. Kemudian hasilnya difoto, dikirim ke linknya Bu Siska, link Google Drive atau langsung ke WA-nya Bu Siska. Sudah paham ya? Dipelajari dan dijawab, dikerjakan. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.